Jadi baik, Shalom. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Nisha Durga Sanggar. Di sini saya akan menjelaskan materi CSS dasar dan beserta contoh implementasi kodenya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini file-file HTML dan atau CSS. Sekarang kita mulai dari background dan image. Nah, selain menggunakan color, kita kita juga bisa menggunakan image sebagai background untuk menggunakan image sebagai background, kita bisa menggunakan properti ini background image. Nah, pada bagian ini saya menggunakan background image. Nah, jadi dia akan membentuk seperti ini. Jadi kita menggunakan latar belakang backgroundnya itu tidak menggunakan background color, tetapi menggunakan background image yaitu foto. Nah, kita bisa menaruh gambar foto ke dalam codingan tersebut. Nah, setelah itu Setelah itu gradient. Saat menggunakan background image, selain menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan warna gradient. Nah, terdapat banyak sekali jenis warna gradient yang didukung oleh CSS. Untuk mencoba warna-warna gradient, kita bisa menggunakan website. Nah, pada bagian ini saya menggunakan background background linear gradient untuk memberikan warna gradasi pada background halaman. Gradient ini merupakan perpaduan dua warna tanpa menggunakan gambar. Nah, jadi dia kan seperti ini. Setelah itu di opacity. Elemen di HTML bisa diatur transparansinya menggunakan properti opacity. Nah, perlu diperhatikan saat menggunakan opacity, semua elemen baik itu background dan kontennya akan berubah menjadi transparan. Nah, pada bagian ini saya menggunakan properti opacity dengan nilai. Nah, dengan nilai 0,5 bagian opacity, artinya elemen menjadi setengah transparan termasuk teks di dalamnya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Dia akan kelihatan blur. Setelah itu,
Overflow adalah kejadian di mana konten teks melebihi ukuran dari box elemen. Nah, kita bisa menentukan bagaimana cara menampilkan ketika terjadi overflow menggunakan properti overflow. Nah, setelah itu pseudo elements selector. Pseudo element selector adalah kata kunci untuk menambah selektor ke bagian tertentu dari elemen yang terseleksi. Nah, saat memilih pseudo elements, kita harus gunakan pemisah tanda titik, titik dua, double, titik dua sebanyak 2 kali. Ada banyak pseudo elements, kita bisa detailnya di halamannya dokumentasinya. Nah, jadi setelah itu, saat kita membuat web, kita akan sering sekali menggunakan link, menggunakan tag A. Nah, link memiliki banyak sekali pseudo class yang bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan link pada state tertentu. Nah, link. Di sini saya menggunakan pseudo class hover pada tag A, artinya ketika kursor diarahkan ke link maka warna akan berubah menjadi merah. Nah, pseudo class digunakan untuk kondisi tertentu pada elemen. Setelahnya, saat membuat daftar, kita sering menggunakan elemen list. CSS memiliki beberapa properti yang bisa digunakan untuk mengubah list. Nah, properti list style, style type, bisa kita gunakan untuk mengubah jenis list yang ditampilkan di tiap item. Ini kita menggunakan list style type. Nah, setelah itu table. Saat kita membuat ini elemen tabel di HTML, kita akan banyak menggunakan box model. Nah, jika kita ingin mengatur border pada tabel, kita bisa menggunakan border pada tabel PR, TH, dan lain-lain. Saat menggunakan border, kadang tiap kolom akan ada jarak. Jika kita ingin menghilangkan jaraknya, kita bisa menggunakan border copy-paste. Nah, pada tabel kita bisa mengatur border menggunakan border serta merapikan tampilan dengan border copy-paste. Selanjutnya ada form. Saat kita membuat form, elemen input yang kita buat semua bisa diatur menggunakan box model di CSS. Selain itu, khusus form terdapat push-shadow class yang dikhususkan untuk input form. Nah, form digunakan untuk input data dan bisa diberikan efek menggunakan push-shadow class, push-shadow class.
seperti fokus saat input aktif. Setelah itu konten. Konten adalah properti yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Untuk mengganti isi elemen menggunakan properti konten, kita hanya bisa menggunakan konten image, sedangkan untuk teks bisa kita lakukan di push shadow elements. Ini konten. Konten itu digunakan untuk menambahkan isi melalui CSS, biasanya dengan before atau after. Setelah itu kita masuk ke counter. Nah, CSS memiliki kemampuan untuk membuat counter. Ini sangat cocok untuk membuat penomoran tanpa kita harus lakukan secara manual. Kita bisa gunakan properti counter set untuk membuat counter, properti counter increment untuk menaikkan counter, dan properti counter reset untuk melakukan reset counter. Nah, untuk mengambil nilai counter bisa menggunakan function counter. Counter digunakan untuk membuat penomoran otomatis tanpa harus menulis manual. Ini adalah bentuk penomoran. Setelah itu kita lanjut ke filter. Filter CSS bisa digunakan untuk menambahkan filter di elemen yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan properti filter. Nah, filter digunakan untuk memberikan efek visual seperti blur atau grayscale pada elemen. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Setelah itu import. Sebelumnya kita sudah tahu untuk menambahkan kode CSS dari external file, kita bisa menggunakan tag link. CSS juga memiliki kemampuan untuk mengambil kode CSS dari luar menggunakan add rule di mana harus ditempatkan di bagian atas kode CSS. Nah, kita bisa mengambil kode CSS dari eksternal menggunakan rule add import. Import ini import digunakan untuk mengambil file CSS dari luar menggunakan add import. Nah, ini. Setelah itu di cascade. Saat kita menggunakan CSS, kita harus tahu konsep bernama cascade. Cascade adalah logika bagaimana web browser menggunakan properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan ke elemen yang dipilih. Web browser akan mengambil sumber properti CSS dari tiga sumber, yaitu user, user agent, author, dan user. Ini adalah cascade. Setelah itu layer. Dan terakhir adalah layer atau add layer. Layer digunakan untuk mengatur prioritas CSS tanpa menggunakan important sehingga lebih fleksibel. Nah, menggunakan important sangat tidak fleksibel karena artinya kita tidak bisa mengubah properti lagi. Nah, alternatif lain yang lebih fleksibel adalah menggunakan add layer. Nah, add layer adalah fitur di dalam CSS Cascade di mana kita bisa membuat layer seperti tumpukan di mana posisi layer bisa diurutkan sesuai dengan yang kita mau. Nah, dengan menggunakan add layer, kita bisa menentukan mana yang lebih penting dan
mana yang tidak begitu penting. Dengan mengubah posisi layar, dengan begitu kita bisa mengubah-ubah posisi tanpa harus menggunakan important lagi. Nah, sebagai kesimpulan, CSS digunakan untuk mempermindah tampilan website. Sebagai kesimpulan, CSS digunakan untuk memperindah tampilan website dan membuatnya lebih interaktif. Nah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.